Soal Jokowi tidak tahu berterima kasih. Beberapa pihak yang masih intens dan bersemangat menyerang Pak Jokowi melemparkan satu tudingan. Jokowi itu orang yang tidak tahu berterima kasih. Berterima kasih pada siapa? Ya sudah jelas, yang dimaksud adalah kepada PDIP dan Megawati. Narasi ini biasanya dilengkapi dengan riwayat singkat perjalanan karir politik Pak Jokowi sejak menjabat sebagai wali kota Solo, gubernur DKI, hingga menjadi presiden ke-7 Republik Indonesia 2 periode. Konon dari semua jabatan itu, PDIP dan Megawati lah yang punya andil dan jasa besar mengantarkan Pak Jokowi. Seperti ungkapan Megawati pada satu masa, Pak Jokowi itu kalau nggak ada PDIP kesian deh. Nah, jadi kalau tidak ada PDIP dan Megawati, Jokowi tidak akan pernah jadi wali kota, gubernur, dan presiden. Mari kita coba kupas secara sederhana dan objektif. Benar bahwa Pak Jokowi diusung oleh PDIP dan dalam hal ini oleh ketua umumnya Megawati ketika beliau maju sebagai calon wali kota, calon gubernur, dan calon presiden. Itu fakta yang tidak akan kita sangkal. Tapi ingat, mengusung itu tidak berarti memenangkan atau menjadikan. Seseorang calon akan terpilih melalui mekanisme pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU dengan melibatkan seluruh masyarakat di wilayah masing-masing. Calon wali kota akan dipilih oleh warga kota Madya, calon gubernur akan dipilih oleh warga provinsi, dan calon presiden akan dipilih oleh warga negara. Jadi yang membuat seorang calon terpilih itu adalah masyarakat dan rakyat. Sehebat apapun sebuah partai tidak bisa menjadikan seseorang menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden secara langsung. Kalau ada yang begitu itu sudah jelas-jelas melanggar konstitusi dan kapasitasnya. Itu nggak mungkin. Nah, dalam hal ini Pak Jokowi ini juga sama. Jokowi dicalonkan oleh PDIP menjadi wali kota Solo dan dipilih oleh warga Solo sehingga menjadi wali kota. Pak Jokowi dicalonkan menjadi gubernur DKI dan dipilih oleh warga DKI sehingga menjadi gubernur. Pak Jokowi juga dicalonkan menjadi presiden, lalu dipilih oleh warga negara Indonesia dan menjadi presiden hingga 2 periode. Jadi mohon diingat baik-baik, yang memilih Pak Jokowi menjadi wali kota, gubernur, dan presiden adalah rakyat. Itu faktual, itu mutlak, dan itu konstitusional. Oke, kalau masih ada yang ngotot berpendapat, tapi kan yang mengusung PDIP dan Megawati. Kalau nggak diusung kan nggak bakal dipilih. Sekali lagi, ini saya benarkan dan setujui. Memang yang mencalonkan Pak Jokowi adalah PDIP dan Megawati. Tapi mari kita objektif bicara soal ini. Pertama, kalau sebuah partai atau ketua umum partai mencalonkan seseorang sebagai kepala daerah atau bahkan presiden, kira-kira alasannya apa? Kedua, menjadi kepala daerah atau kepala negara itu jenis pekerjaan atau fasilitas, tugas apa privilege? Yuk kita bahas sama-sama pelan-pelan saja, tidak usah kesusu. Ahmad Sobari bilang di channel YouTube-nya Eko Kuntadi bahwa PDIP dan Megawati lah yang berjasa pada Jokowi, bukan Jokowi yang berjasa pada PDIP. Sobari bilang efek Jokowi terhadap daya tarik pemilih itu tidak signifikan alias sangat kecil. Jadi kesimpulan Sobari, orang memilih Jokowi karena PDIP. Kalau tidak, maka orang tidak akan memilih Jokowi. Tapi mari kita cocokkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pada pemilu tahun 1999, yang masih melalui mekanisme presiden dipilih oleh MPR, PDIP mendapat suara tinggi pasca lengsernya Soeharto. Tapi Megawati tidak terpilih menjadi presiden. MPR memilih Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakilnya. Ini adalah situasi peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. PDIP mendapat suara tinggi karena gelombang anti Soeharto dan Golkar.
PDIP sebagai partai yang dianggap pro-reformasi dan anti-orde baru mendapat simpati rakyat. Lalu Megawati menggeser Gus Dur pada Juli tahun 2001 dan duduk sebagai presiden. Lalu pada tahun 2004, di mana pertama kali presiden dipilih langsung oleh rakyat, Megawati mencalonkan diri berpasangan dengan Ketua Umum PBNU saat itu, Bapak Hasyim Muzadi, tapi kalah telak dari Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Yusuf Kalla dengan perolehan suara pada putaran kedua sebesar 60,62%. Sementara PDIP suaranya turun dari 33,74% menjadi 18,53%. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Megawati dari tahun 2001 sampai 2004. Di pemilu 2009, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto, tapi lagi-lagi kalah telak dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai petahana dan cuma mendapat suara 26,79%. Masih lebih tinggi dari Ganjar kemarin sih. Suara PDIP juga turun dari 18,53% menjadi 14,03%. Dari sini tampak jelas popularitas Megawati dan PDIP turun signifikan. Sementara juga harus kita tahu bahwa ketika PDIP mengusung Jokowi sebagai wali kota Solo tahun 2005, PDIP memperoleh mayoritas kursi di DPRD Solo. PDIP di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Bali memperoleh suara besar. Lalu pada pemilu tahun 2014, PDIP mencalonkan Jokowi sebagai presiden dan menang dengan 53,15% suara. Pada pemilu ini, suara PDIP juga naik dari 14,03% tadi menjadi 18,95%. Kata Ahmad Sobari, ini tidak signifikan. Ya, boleh saja dibilang begitu. Tapi terlihat jelas kepercayaan masyarakat terhadap PDIP naik saat mencalonkan Jokowi dibanding ketika mencalonkan Megawati. Lalu pada pemilu 2019, Jokowi kembali terpilih sebagai presiden dengan perolehan suara 55,50% dan PDIP mendapat suara 19,33% atau naik 0,37%. Sekali lagi, mungkin ini yang menurut Ahmad Sobari tidak signifikan. Tapi kalau dilihat dari tren, di zaman Megawati yang cenderung selalu turun, di era Jokowi ini suara PDIP secara nasional terus naik. Yang menurut Ahmad Sobari tidak signifikan, tapi menurut saya signifikan adalah bahwa rata-rata orang memilih Jokowi tapi tidak memilih PDIP. Artinya kepercayaan publik terhadap Jokowi melampaui kepercayaan publik terhadap PDIP. Meski ada juga yang karena percaya pada Jokowi lalu memilih PDIP. Intinya, secara objektif harus kita akui Jokowi memberi dampak recovery kepercayaan publik kepada PDIP setelah kecewa dengan kepemimpinan Megawati tahun 2001 sampai 2004 setelah melengsarkan Gus Dur itu. Yang kedua, menjadi kepala daerah atau kepala negara itu jenis pekerjaan atau fasilitas. Tugas apa privilege. Pemahaman ini cukup penting untuk kita sepakati, karena yang namanya rasa terima kasih itu umumnya diberikan oleh seseorang yang menerima privilege atau fasilitas. Misalnya orang yang dikasih bonus, orang yang dikasih dispensasi, orang yang dikasih libur kerja, atau orang yang dikasih voucher tamasya gratis. Sementara menjadi kepala daerah atau kepala negara itu adalah sebuah tugas, sebuah tanggung jawab yang bebannya cukup besar. Dan Jokowi sudah membuktikan secara konsekuen menjalankan itu semua dengan baik. Jokowi bekerja melayani rakyat, mengabdi pada negara dengan semua resiko dan konsekuensinya, dengan semua waktu, tenaga, dan pikirannya. Dan beliau telah membuktikan dengan prestasi dan pencapaian yang sangat signifikan. Sederhananya, Jokowi ditugaskan untuk bekerja dan dia telah menjalankan semua pekerjaannya dengan baik. Lumrahnya, siapa yang harus berterima kasih? Yang memberi pekerjaan atau yang menerima pekerjaan dan telah bekerja dengan baik?
Pak Jokowi kan Menarik sudah ya. acap kali berterima kasih kepada PDIP dan Megawati atas kepercayaan yang diberikan kepadanya diusung sebagai calon wali kota, gubernur, dan presiden. Terus mau ungkapan terima kasih macam apa lagi? Jokowi juga menyediakan kursi di kabinet untuk kader-kader PDIP dalam jumlah yang cukup banyak dan strategis. Meski sebagian akhirnya berurusan dengan KPK karena korupsi. Apa itu tidak cukup? Dan satu hal lagi, jangan naif lah. Kita semua tahu kalau partai mengusung seseorang menjadi kepala daerah atau kepala negara, pasti ada pamrihnya. Dan saya yakin semua Hmm. pamrih itu sudah dipenuhi oleh Jokowi. Hanya saja yang membuat mereka kemudian mengungkit-ungkit soal rasa terima kasih itu bermula ketika Jokowi tidak lagi mau tunduk dan didikte oleh partai atau dalam hal ini ketua umum ketika menjalankan tugasnya melayani rakyat dan memimpin negara. Jokowi tidak mau Mantap ya jadi petugas partai. Baginya, analisanya keren. pihak yang harus dia layani adalah rakyat, bangsa, dan negara, bukan partai atau ketua umumnya. Contoh kecil saja, Jokowi mau membangun bandara di Buleleng. Megawati tidak Hmm. setuju. Maka pembangunan bandara itu harus dibatalkan. Ini yang namanya presiden yang mana? Belum lagi Betul ya. kebijakan-kebijakan lain di mana seorang kepala negara harus mendengarkan dan menurut ketua umum partai. Hal seperti ini sudah kelewatan dan tidak lagi diterima oleh Jokowi. Lalu mereka bilang Jokowi tidak berterima kasih pada partai dan ketua umum. Lalu berbagai pemutarbalikan fakta dan fitnah mulai dilancarkan untuk menghancurkan Jokowi. Jadi singkatnya, lu nggak nurut sama partai, lu habis. Saya tanya ke teman-teman, apa kalian mau punya presiden yang jadi pesuruh partai? Enggak kan? PDIP tidak mau berterima kasih pada Jokowi dan menuduh Jokowi yang lupa diri dan tidak berterima kasih. Faktanya kan jelas, di pemilu 2024 ketika PDIP memusuhi Jokowi, suaranya langsung ambles. Bahkan Jawa Tengah sebagai kandang banteng bisa bubar kayak gitu. Mau menyangkal kayak gimana lagi? Malah pakai acara main drama nangis-nangis segala. Jadi semoga VT ini bisa membantu memperjelas situasi yang sebenarnya. Apakah Jokowi berhutang budi pada partai atau partailah yang seharusnya bersyukur punya kader sebaik dan seamanah Jokowi. Kalau mau tetap bertahan merasa benar dan menyerang orang baik seperti Jokowi, ya silahkan saja. Kita tinggal lihat di masa yang akan datang akan seperti apa nasibnya. Semoga bermanfaat. Rahayu. Sangat bermanfaat ya Pak. Bapak Auk Flarung 1972. Wah, analisanya bagus sekali secara kronologis, lalu penekanan poin-poin yang mencerahkan. Contohnya secara kronologis kita bisa mendapat pencerahan dari Bapak Auk Flarung 1972 di mana ternyata Bu Mega pasca era reformasi dipilih langsung oleh rakyat tidak pernah menang ya. Lalu juga ketika didamping oleh Pak Prabowo juga tidak menang, dan ketika mencalonkan Pak Jokowi lah menang. Artinya PDIP tidak pernah menang ketika mencalonkan Bu Mega. Artinya tidak pernah menang ketika calonnya dipilih langsung oleh rakyat. Dan di era Pak Jokowi saja bisa menang. Dan artinya apa? Ada simbiosis mutualisme. Artinya saling membesarkan. Artinya sangat aneh jika PDIP mengkerdilkan sosok Pak Jokowi hanya sebagai petugas partai. Jadi ini sebuah pembelajaran yang cukup filosofis ya, yang cukup menonjolkan banyak nilai pelajaran tentang menghargai manusia ya, lebih dari sekedar petugas-petugasan ini ya teman-teman. Jadi butuh ya teman-teman Pak Jokowi ternyata PDIP. Ya kita tidak memungkiri PDIP yang mengusung Pak Jokowi, tetapi yang memenangkan belum tentu karena diusung otomatis menang. Jadi
Sangat mencerahkan analisa dari Bapak Auk Flarung 1972, sangat-sangat bermanfaat ya untuk mencerahkan dan memberikan kebaruan pemahaman kepada kita, dan saya sangat suka dengan video Bapak Flarung 1972. Ya itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.